Selamat sore teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini kami sedang membuat video. Hari ini hari Jumat ya, Jumat 28 Mei 2021. Kami membuat video uji coba pupuk organik. Pupuk organik ini diuji coba pada 3 jenis tanaman sayur, dan 3 jenis tanaman sayur ini ada di 3 pot. Di sini kami perlihatkan ya, ini dia potnya kecil. Kalau pot yang satu ini hanya ada 3 pohon. Ini sayur jenis pakcoy ya, ini pakcoy. Sementaranya yang satu lagi sawi putih. Ya, kami tanam ini hanya untuk kepentingan uji coba pupuk organik. Pupuk organik seperti yang sudah kami tayangkan pada video kami, penggunaan pupuk organik yang sudah kami racik, dan Anda bisa nonton langsung ya di video kami itu meracik batang pisang atau bagaimana menggunakan nasi bekas ya, nasi sisa ya, yang sudah diolah menjadi bubur kemudian dibuat makanan ayam atau buat pupuk organik. Hasilnya seperti ini ya, seperti yang Anda lihat. Sementara pot yang satu ini ada 3 pohon, yaitu pakcoy dan sawi putih. Kemudian satu pot lagi ini sayur katup ya. Ini waktu itu saya membeli sayur katup, kemudian daunnya dibuat sayur, batangnya saya tanam lagi. Saya gunakan pupuk organik. Jadi ini semua masih dalam konteks atau kaitan dengan penggunaan pupuk organik. Jadi pupuk organik ini sebetulnya tidak perlu diragukan lagi, cukup berkualitas. Dan saya juga sudah pernah menanam tanaman ini beberapa tahun yang lalu menggunakan pupuk organik ya. Memang kualitas sayurnya sangat bagus ya, dia lebih lembut kalau dimakan ya, sangat bagus lah. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum pernah menikmati sayur organik ya, kalau Anda sudah tahu cara membuat pupuk organik yang mengacu pada video kami ya, video membuat pakan ayam atau pupuk organik, penggunaannya juga kami sudah jelaskan semua. Mungkin Anda juga bisa menikmati gurihnya, lezatnya masakan-masakan bahan sayur yang berasal dari sayur organik atau sayur yang ditanam menggunakan pupuk organik. Sangat bagus ya. Dari sini saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan ya, terutama yang sangat mencintai pertanian atau memang andalan utama adalah bertani ya, pupuk organik ini sangat bagus ya. Saya juga sudah menjelaskan pada video saya yang lalu ya, mengenai menanam pohon pepaya ya. Itu tujuannya untuk uji coba pupuk organik.
Jadi karena pada video saya terdahulu saya sudah menjelaskan panjang lebar bahwa kualitas atau kehebatan pupuk organik ini mampu membuat tanah itu menjadi lebih baik ya, lebih bagus untuk bertani. Mungkin sebagai petani ya, petani terutama petani yang benar-benar mandiri ya, tidak mengandalkan subsidi untuk menghidupi diri sendiri, membuat tanah pertaniannya lebih bagus, ada baiknya Anda kreatif membuat pupuk organik, karena pupuk organik inilah yang membuat Anda lebih mencintai dunia pertanian. Jadi tidak perlu mengandalkan subsidi dengan pupuk instan itu ya. Kita bisa bikin sendiri pupuk organik ini. Ya walaupun mengeluarkan sedikit anggaran tapi bagus. Saya juga ingin menyarankan kepada Anda bahwa kalau Anda menanam tanaman di pot atau di polybag, hendaknya jangan di media tanah itu tidak perlu dicampur dengan kompos ya. Kalau bisa tanam murni ya, tanah saja ya, tidak perlu pakai kompos, karena mengandalkan pupuk organik sudah cukup dibanding dengan kompos ya, atau kompos bila dibandingkan dengan pupuk organik. Tentu saja kompos itu boleh dibilang tidak berkualitas ya, walaupun sudah lama kita kenal bahwa kompos itu bagus buat tanaman, tetapi itu sebetulnya kita seakan-akan ya keliru ya. Yang lebih bagus itu memang hindari kompos yang dicampur dengan tanah lalu dijadikan media tanam. Kompos untuk di pot itu sebetulnya kurang pas ya kalau menggunakan pupuk organik ini, karena saya melihat bahwa setelah dicampur ya, waktu kami mencampurnya dengan kompos itu ternyata tanahnya sangat lembut ya, jadi kurang pas. Dia lebih cocok memang tanah-tanah yang keras ya. Jadi misalnya kalau kita punya kebun ya, kita mau nanam jagung ya, mungkin kita tidak butuh lagi ya, atau tidak perlu mencangkul ya, cukup menanam saja lalu kita siram dengan pupuk organik ini. Ke tanah Anda juga udah langsung gembur sendirinya. Nah, tapi kalau mau dicangkul ya tidak masalah. Tapi kalau yang kurang mampu cangkul, atau cangkul itu bagi orang tua cukup memberatkan, melelahkan ya, ya bisa ditanam langsung jagung itu atau singkong atau pepaya. Setelah Anda tanam tidak perlu lagi disiram aja begitu, nanti tanahnya akan otomatis gembur. Jadi kalau kita lihat bahwa tanaman ini cukup segar ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa ada memang ya bolong-bolong di sini ya, di daun-daun ini. Ini predatornya itu hewan ya, bukan hama ini. Ini hewan sejenis bunglon itu ya. Bunglon itu yang makan ini daun-daun ini. Karena saya sempat mengamati ya, dia makan daun ini. Karena saya tidak sempat membuat video dia makan daun ini, jadi saya tidak bisa membuktikan bahwa memang benar ini bolong oleh hewan bunglon itu. Tapi yang jelas ini memang dimakan oleh hewan itu. Ya. Saya pikir ya, ini video singkat ya, mudah-mudahan ya menginspirasi kita untuk kreatif. Tapi saya menanam ini hanya untuk uji coba pupuk organik. Dengan demikian saya bisa menyimpulkan bahwa
pupuk organik sangatlah oke. Ya. Pupuk organik membuat tanah Anda lebih subur. Pupuk organik akan merubah tampilan tanah Anda menjadi seperti butiran-butiran, ya, ini kayak gitu. Tentu saja tanpa kompos, ya, hanya tanah saja sudah cukup. Sampai jumpa lagi pada edisi berikut, masih dalam konteks uji coba, ya, kualitas sejauh mana pupuk ini cukup efektif. Nanti pada edisi berikut saya akan membuat video, ya, bagaimana penggunaan pupuk ini untuk tanaman hias, ya, tanaman hias di pekarangan rumah. Bahkan kelebihan lainnya nanti akan kita ceritakan. Sekian, sampai jumpa lagi.